Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali berkumpul bersua dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru, masih dalam pembahasan tentang sholat. Babul adzan wal iqamah. Babul adzan wal iqamah. Bab yang membahas tentang tata cara adzan dan iqamah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata. Dari Anas bin Malik, semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata. Umira Bilalun an yashfa'al adzan. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan lafaz adzan. Genap artinya 2 kali. Ucapan asyhadu alla ilaha illallahnya berapa kali? 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Ini maksudnya. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan. Artinya lafaz-lafaz adzan ini dibaca 2 kali. Siapa memerintahkan? Tentunya yang memerintahkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yutiral iqamah. Sedangkan iqamah, maka Bilal diperintahkan untuk membacanya secara witir, ganjil. Artinya hanya sekali. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ada beberapa pembahasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah biografi Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah kita tahu semua. Beliau adalah sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam dan mendapatkan kerasnya pertentangan dari orang-orang musyrik. Dan beliau dulu adalah seorang budak. Dan beliau diazab atau disiksa oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Jadi majikannya ini namanya siapa? Umayyah bin Khalaf. Umayyah ibn Khalaf ini jamaah memaksa Bilal untuk mengakui bahwasannya Robnya, Tuhannya adalah Allat wal Uzza. Allat wal Uzza. Namun Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, karena kuatnya iman beliau disuruh kufur kepada Allah, disuruh mengakui Tuhannya adalah Allat wal Uzza. Yang beliau ucapkan adalah ahadun, ahadun. Ahadun, ahadun. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Sehingga siksaan tersebut yang dilakukan oleh Umayyah ibn Khalaf itu semakin menjadi-jadi. Melihat betapa beratnya siksaan yang diterima oleh Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, maka Bilal bin Rabah dibeli oleh siapa? Abu Bakar. Bilal bin Rabah karena beliau seorang budak sehingga dibeli sama
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu fa'ataqahu. Jadi bukan cuma dibeli kemudian jadi budaknya Abu Bakar, tidak. Namun setelah dibeli dimerdekakan. Jadi alhamdulillah setelah itu jamaah Bilal mendapatkan status merdeka. Tidak lagi menjadi seorang budak. Fakana Umar yaqul. Oleh karena itu jamaah Umar itu sering mengatakan Abu Bakrin sayyiduna. Abu Bakar adalah pemimpin kami. Wa a'taqa sayyidana. Dan memerdekakan pemimpin kami juga. Pemimpin kami maksudnya adalah siapa? Bilal bin Rabah. Jadi Abu Bakar itu pemimpin kami kata Umar, dan dia juga yang memerdekakan pemimpin kami yaitu Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Jadi jamaah intinya Bilal adalah sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Dan status beliau dulu adalah seorang budak dan beliau disiksa oleh siapa tadi? Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf ini jamaah dia punya anak. Namanya Sofwan ibn Umayyah ibn Khalaf. Sofwan ibn Umayyah ibn Khalaf ini ketika bapaknya meninggal tadi, Umayyah ibn Khalaf, bapaknya meninggal di perang Badar. Ketika lawan kaum muslimin, orang-orang kafir Quraisy kalah. Di antara yang meninggal atau di antara yang mati di saat itu adalah Umayyah ibn Khalaf, bapaknya Sofwan. Makanya jamaah ketika Fathu Mekah, banyak manusia masuk Islam, Sofwan tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena dia ingat bahwasannya dahulu kaum muslimin yang membunuh siapa? Bapaknya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Sehingga Sofwan nggak mau masuk Islam. Dan dia bencinya luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah ingin mengambil hatinya. Tadinya nggak mau Islam, dikasih 100 onta jamaah. 100 onta itu duitnya berapa itu? Kalau satu onta 25 juta aja kita anggap murah. Berarti duitnya 2,5 M. Dikasih 100 onta, belum juga mau masuk Islam. Kemudian ketika Nabi dapat harta rampasan perang, dikasih lagi 100 onta, baru dia mulai mau masuk Islam. Dan dia mengatakan, dulu Nabi Muhammad adalah orang yang saya benci, namun sekarang menjadi orang yang paling saya cintai. Dia akhirnya masuk Islam. Dia anaknya Umayyah ibn Khalaf yang dulu menyiksa siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Di antara keutamaan Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu jamaah, kita sering mendengar bahwasannya dalam mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara sandalnya siapa? Bilal di surga. Sehingga Nabi SAW bertanya, "Bima sabaqtani ya Bilal?" Dengan apa engkau mendahuluku wahai Bilal? Kok saya tadi malam dengar suaramu, suara sandalmu ada di surga? Apa kata Bilal? Dia mengatakan, saya enggak punya amalan andalan wahai Rasulullah. Hanya saja ma ahdatsu illa tawaddatu. Tidaklah saya berhadas kecuali saya langsung berwudu. Jadi ketika wudunya batal, langsung wudu. Wala tawaddatu illa ra'aitu anna lillahi alayya rak'atain. Dan tidaklah saya berwudu kecuali setelahnya saya sholat 2 rakaat. Jadi Bilal ini setiap kali berhadas dia berwudu, setelah berwudu dia sholat 2 rakaat. Seperti ini terus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Biha, dengan itu Bilal, engkau saya mendengar suara sandalmu di surga. Maka ini menunjukkan kita bisa pastikan bahwasannya Bilal ini adalah calon penghuni surga berdasarkan pengkabaran atau berita hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuki poin berikutnya. Di dalam hadis ini Anas bin Malik menceritakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal. Bahwasannya Bilal ini diperintahkan untuk menggenapkan lafadz azan. Menggenapkan lafadz azan. Perlu diketahui jamaah bahwasannya lafadz azan itu bukan hanya satu lafadz yang kita kenal. Lafadz azan yang kita sering dengar itu adalah lafadz azan yang dibawakan di dalam hadis Bilal bin Rabah. Hadis Bilal bin Rabah.
Nanti ada lafadz adzan dari sahabat Abu Mahdurah. Ada lafadz adzan dari sahabat Abu Mahdurah. Jadi bisa pakai adzannya Bilal, bisa pakai adzannya siapa? Abu Mahdurah. Kedua-duanya sama-sama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak adzan yang pertama, yaitu adzannya Bilal. Kalau adzannya Bilal itu adalah jumlah lafadznya 15. Adzannya bagaimana? Yang sering kita dengar, takbirnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa jumlahnya? 15. Ini kalau jangan ditanya, ini lafadznya siapa? Lafadznya Bilal bin Rabah. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi. Jadi Bilal diperintahkan untuk menggenapkan lafadz adzan. Lafadz yang kedua adalah, dalilnya adalah hadisnya Abu Mahdurah. Berapa jumlah lafadznya? Jumlah lafadznya adalah 19. Kalau tadi Bilal berapa? 15, ini 19. Pernah dengar nggak jamaah? Nggak pernah. Bedanya di mana Ustadz? Bedanya adalah ada tarji'nya. Ada tarji'nya. Tarji' itu adalah mengulangi ucapan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali? Berarti berapa lafaz itu? 4. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Hanya saja mengulanginya dengan suara yang lirih. Jadi ada 4 yang diucapkan dengan suara keras, ada 4 yang diucapkan dengan suara lirih. Jadi yang tadinya 9, tadi 15 adanya Bilal ditambah tarji' asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan suara lirih sehingga berjumlah menjadi berapa? 19. Ini lafadz adzannya Abi Mahdurah. Yang ketiga adalah sama, lafadz adzannya Abi Mahdurah. Hanya saja jamaah jumlahnya adalah 17. Kalau tadi yang pertama 15, yang kedua berapa? 19, yang ketiga adalah 17. Bagaimana 17 itu? Sama-sama hadisnya adalah hadisnya Abi Mahdurah. Hanya saja takbirnya hanya 2 kali. Jadi ada tarji'nya. Apa tarji' tadi? Ngucapin asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, hanya saja dengan suara apa? Lirih. Kemudian takbirnya yang pertama hanya 2 kali. Harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini hanya berapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali tok. Ini juga hadisnya dari sahabat Abi Mahdurah. Jadi ada 3 lafadz adzan. Yang pertama berapa lafadz? 15. Yang kedua 19. Yang ketiga berapa? 17. Lalu mana yang kita praktekkan Ustadz? Yang kita praktekkan yang sudah lumrah di tengah-tengah masyarakat. Nanti kalau kita pakai adzannya Abi Mahdurah yang 17 tadi, kemungkinan masyarakat akan merasa apa jemaah? Aneh, ini adzannya bagaimana ini? Iya, jadi yang kita praktekkan adalah yang umum di masyarakat. Walaupun kalau seandainya masyarakat sudah bisa menerima, maka tentunya semuanya bisa diamalkan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya tidak ada yang mempraktekkan, maka ditakutkan sunnah ini akan dilupakan. Adapun bagaimana tata cara iqamah, insya Allah kita akan ambil pada pertemuan berikutnya. Intinya lafadz adzan itu ada 3. Ada lafadz adzan dari sahabat Bilal. Berapa lafadz? 15. Ada lafadz adzan hadis Abi Mahdurah 19.
Bisa jadi juga berapa? 17. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.